Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah, di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyediakan satu fasal pembahasan khusus mengenai khasaisu yaumi wa lailatil jum'ah. Keistimewaan apa saja yang terkandung baik di hari maupun di malam Jumat. Dan hasil telaahan Imam Ibnul Qayyim menyebutkan setidaknya ada 33 keistimewaan yang hanya dimiliki oleh hari ataupun malam Jumat dan tidak dimiliki oleh 6 hari yang lain dalam satu minggu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari 33 keistimewaan utama yang dimiliki oleh hari Jumat, dan diantaranya yang paling penting kata Imam Ibnul Qayyim adalah sholat Jumat itu sendiri. Bahkan beliau mengatakan dengan satu ungkapan, wa sholatul Jum'ati wa hiya akidun min furudi fil Islam. Adapun sholat Jumat adalah sekuat-kuatnya ibadah fardu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan di dalam Islam. Oleh sebab itu kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, meskipun para ulama sepakat bahwasanya syariat salat Jumat ini turun bersamaan dengan syariat salat 5 waktu dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sekitar 16 bulan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Tapi karena di kota Mekah tidak memungkinkan dilakukan pelaksanaan sholat Jumat yang memang menghendaki perkumpulan orang banyak di satu tempat. Padahal kaum muslimin di zaman itu masih diintimidasi, masih diteror oleh orang-orang Quraisy. Maka sebab itulah begitu pentingnya ibadah sholat Jumat ini saat ada sahabat Nabi yang bernama Amr bin Shu'aib yang sudah hijrah terlebih dahulu ke kota Madinah, minta izin kepada Rasulullah agar bisa melaksanakan ibadah Jumat di kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui surat balasannya pun mengizinkan kepada kaum muslimin di kota Madinah untuk mengerjakan ibadah Jumat meskipun tidak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah.
pada saat awal mulanya Rasulullah hanya menghimbau sholat dan ibadah-ibadah Jumat ini kepada kaum laki-laki saja. Sampai suatu hari salah seorang sahabiat Rasulullah yang bernama Ummu Atiyah protes, "Ya Rasulullah, kami juga kepingin bisa menunaikan sholat Jumat bersama kaum laki-laki. Kami juga kepingin mendengarkan khutbah dan nasihat-nasihat Rasulullah." Maka karena ada permintaan itu kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian di Masjid Nabawi Rasulullah menyediakan satu ruang khusus bagi perempuan yang mau ikut sholat Jumat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebab kemudian di dalam fikih juga dianjurkan, jika memang ada kaum wanita yang mau ikut dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat, maka pengurus masjid pun harus menyediakan tempat. Walaupun status sholat Jumat bagi perempuan itu sunnah, tapi kalau dikerjakan maka gugur kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan sholat zuhur, sama seperti kita kaum laki-laki. Oleh sebab itu kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam sangat keras kepada kaum laki-laki yang sudah cukup syarat wajib mengerjakan ibadah Jumat. Selain zukurah laki-laki, dia juga wajib sudah berakal dan baligh dan dalam keadaan mustautin atau orang tempatan. Bagi mereka yang sudah cukup syarat untuk mengerjakan ibadah sholat Jumat tetapi dengan sengaja atau juga dengan lalai tanpa ada uzur yang diizinkan di dalam syariat untuk meninggalkan ibadah Jumat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancamnya dengan sangat keras, hatinya tergembok dan tidak akan pernah dapat lagi hidayah dari Allah. Dalam satu riwayat hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sahabat Nabi yang bernama Abul Ja'di Ad-Damri radhiyallahu an, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nada keras mengancam siapapun yang meninggalkan ibadah Jumat dengan sengaja. "Man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbih." Barang siapa yang dengan sengaja, barang siapa yang dengan lalai atau tanpa ada uzur yang dibenarkan di dalam syariat 3 kali meninggalkan ibadah Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala mengunci rapat-rapat hatinya untuk bisa kembali mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat untuk segera datang, bahkan kalau perlu sebelum khatib naik mimbar Jumat. Dalam satu hadis yang populer, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan pahala orang yang ikut terlibat dalam ibadah Jumat. Jadi kita ini walaupun sama-sama dengar khutbah, walaupun sama-sama ikut melaksanakan ibadah sholat Jumat 2 rakaat, tapi pahalanya belum tentu sama, kata Rasulullah. Di dalam hadis itu Rasulullah membeda-bedakan. Salah satu yang bisa membedakan kita dapat pahala cepat atau lambatnya kita datang ke masjid pada saat melaksanakan ibadah Jumat. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man jaa ilal jum'ati fi sa'atil ula faka'annama qaraba badana." Barang siapa yang datang ke Jumat di waktunya yang paling awal. Kata para ulama, waktu paling awal ini bahkan sebelum azan yang pertama. Kalau di masjid itu ada 2 kali azan. Atau bahkan sebelum khatib bergerak menuju ke mimbar. Kalau di masjid itu cuma sekali saja azan Jumatnya. Itu yang dimaksud dengan waktu yang pertama. Man jaa ilal jum'ati fi sa'atil ula.
barang siapa yang datang ke Jumat di waktunya yang paling awal, faka'annama qaraba badana, dia mendapatkan pahala seperti orang yang menyembelih kurban dengan seekor unta. Wa man jaa ilal jum'ati fi sa'ati tsaniyah, adapun orang yang datang ke Jumat di waktunya yang kedua. Di waktu yang kedua itu khatib sudah ada di atas mimbar, sudah memberikan salam kepada jamaah Jumat, dan kemudian muazin mulai bergerak untuk mengumandangkan azan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'annama qaraba baqarah, seolah-olah dia mendapatkan pahala Jumat seperti menyembelih kurban seekor sapi. Wa man jaa ilal jum'ati fi sa'ati salisati, barang siapa yang datang ke Jumat di waktunya yang ketiga. Waktu yang ketiga itu sudah selesai azan dan khatib mulai masuk ke dalam khutbah, kita baru datang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'annama qaraba ghanamatan, seolah-olah dia mendapatkan pahala seperti menyembelih seekor kambing. Dan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man jaa ilal jum'ati fi sa'ati rabi'ah, barang siapa yang datang ke Jumat di waktu yang terakhir atau di waktu yang keempat, faka'annama qaraba dujajatan, dia hanya berkurban seekor ayam saja pahalanya. Kapan itu? Ketika khatib sudah mau selesai dengan khutbahnya, sudah mau turun dari mimbarnya, dan imam sudah mau bersiap-siap melakukan takbiratul ihram. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebab itu para ulama kemudian menjelaskan kepada kita, walaupun kita sama-sama ini hadir ke masjid, salat Jumat, dengar khutbah, tapi belum tentu pahala kita sama. Ada orang yang dapat pahala lebih dibanding dengan orang yang lain yang pahalanya kurang. Salah satu yang menjadi ukuran Allah dalam memberikan pahala Jumat, cepat atau lambatnya dia datang ke masjid. Oleh sebab itu dulu kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sahabat yang baru masuk masjid saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membacakan 2 rukun khutbah, tidak ada. Tapi apa boleh buat, kita sekarang berada di akhir zaman, beda dengan zamannya Rasulullah. Tetapi kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, keinginan yang kuat dan niat yang tulus untuk segera datang pada hari Jumat, itu bahagian penting daripada ajaran agama kita. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, kalau kalian mendengar seruan muazin supaya kalian datang cepat-cepat ke masjid, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian cepat-cepat datang ke masjid, wadzarul bai', kalau sedang bertransaksi tinggalkan jual beli, kalau sedang berkegiatan tinggalkan kegiatan, kalau sedang ngantor tutup kalau perlu kantor, kalau sedang tidur bangun cepat-cepat pergi ke masjid, jangan lagi mandi, karena mandi itu cuma sunnah, bukanlah suatu kewajiban. Padahal saat kita mendengar suara azan, Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita, fas'au ila dzikrillah. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan kata Allah fas'au ila dzikrillah, cepat-cepat datang ke masjid untuk mendengar khutbahnya khatib yang membuat kita mengingat kembali kepada Allah. Wadzarul bai', dan tinggalkanlah semua aktivitas kita, tidak ada berkahnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, transaksi jual beli yang kita lakukan saat sudah masuk waktu Jumat, tidak ada baiknya semua kegiatan yang kita lakukan pada saat waktu pelaksanaan Jumat itu tiba. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah cuma minta sedikit waktu kita, bandingkan dengan syar'un man qablana, syariat umat terdahulu. Misalnya orang Yahudi di dalam syariat Talmudnya, di dalam syariat Tauratnya, hari Sabat itu hari dilarang untuk beraktivitas 24 jam.
Kita tidak ada larangan di dalam Al-Quran ataupun hadis beraktivitas pada hari Jumat. Allah nggak larang kita ngajar hari Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak larang kita juga olahraga di hari Jumat. Bahkan senam jasmani biasanya hari Jumat selalu buatnya. Allah juga nggak pernah larang kita gotong royong hari Jumat. Gotong royong di kantor anehnya nggak dibuat hari Sabtu Minggu. Tiap hari Jumat bersih-bersih. Allah nggak larang itu, tidak masalah. Tetapi yang Allah larang kita masih beraktivitas di luar masjid pada saat muazin sudah mengumandangkan azan. Itu dilarang sama Allah, dilarang keras sama Rasulullah. Kenapa kemudian kita yang ngaku-ngaku diri umat Nabi Muhammad masih juga melakukan larangan-larangan Allah itu? Apalagi kita di Aceh, daerah yang bersyariat. Tidak patutlah kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih beraktivitas di luar pada saat muazin sudah mengumandangkan azan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apalagi di dalam hadis Rasulullah SAW juga berkata, kelak di surganya Allah, inna ahlal jannah la yarawna rabbahum ala kulli jum'atin. Kelak di hari Jumat, penduduk surga setiap hari Jumat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menatap langsung wajahnya Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada diskusi di kalangan para ulama Ahlus Sunnah. Kira-kira kalau kita nanti masuk surga, nikmat apa yang paling banyak? Nikmat apa yang paling besar yang menjadi cita-cita penghuninya surga? Dan kemudian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sepakat mengatakan nikmat seorang muslim kelak yang paling besar ketika dia sudah di surganya Allah bukan lagi dapat bidadari, bukan lagi dapat istana yang besar, bukan lagi dapat fasilitas ini itu, bukan. Tapi nikmat yang paling besar kelak pada saat kita di surga, saat kita diizinkan melihat ke wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Itulah makna dari firman Allah, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat wajahnya orang beriman itu berseri-seri, walaupun kulitnya kusam saat hidup di dunia. Tetapi sebaliknya wajahnya orang kafir itu kusam, walaupun kulitnya cerah pada saat di dunia. Itu makna lain dari firman Allah, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Kelak di hari kiamat ada orang yang dibersihkan mukanya sama Allah, tetapi juga ada orang yang digelapkan mukanya oleh Allah. Nauzubillah. Kalau kita digelapkan mukanya gara-gara tidak mau datang ke Jumat, nauzubillah min zalik. Maka kata para ulama, makna dari ayat itu wujuhun yauma idzin nadhirah. Dia kelak hari kiamat wajahnya orang beriman itu berseri-seri ila rabbiha nadhirah. Dan pada hari itulah mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ke wajahnya Allah yang paling mulia. Dengan makin sering kita menatap wajah Allah, makin berseri-serilah wajah kaum muslimin. Kapan kita melihat Allah? Kata Nabi di dalam hadis sahih tadi, inna ahlal jannati la yarawna rabbahum ala kulli jum'atin. Semua penghuni surga niscaya akan melihat Tuhannya mereka setiap hari Jumat. Setiap hari ini nih, setiap hari Jumat kelak di hari kiamat orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi kasibin min kusbanil misk. Mereka berebut-rebut tempat di satu gunung yang terbuat dari minyak misk atau minyak kasturi. Gunung di surga itu tidak terbuat dari tanah, tidak juga terbuat dari batu kapur atau bongkahan batu yang besar seperti gunung-gunung kita di dunia. Tetapi gunung kita nanti di surga itu terbuat dari minyak misk, kata Nabi Muhammad. Fayakunu fil qurbi minhu ala qadril mubadarati ilal jum'ati fid dunya. Jadi pada saat kita di misk, orang yang mendapatkan akses VVIP yang duduk paling depan pada saat dia bertemu dan menatap wajah Allah, sangat tergantung bagaimana dekat atau cepat atau lambatnya dia datang ke masjid pada hari Jumat. Makin lambat kita datang ke Jumat, makin gak dapat kita lihat wajah Allah.
Makin cepat kita datang ke Jumat, makin dapat akses VVIP, kita dapat melihat wajah Allah. Bukan kata saya, kata Rasulullah di dalam hadisnya tadi. Fayakunu fil qurbi minhu ala qadril mubadarati ilal jum'ati fid dunya, kata Rasulullah. Kelak orang yang paling dekat yang bisa menyaksikan wajah Allah siapa? Al-mubadaratu ilal Jum'at, orang yang paling awal datang ke Jumat saat dia dalam hidup di dunia. Fayuqarribuna minhu hatta yanturuna ila wajhil karim. Allah makin mendekatkan dirinya kepada mereka sehingga mudah sekali bagi mereka melihat wajahnya Allah. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, moga-moga khutbah Jumat pada kesempatan hari ini makin membuat kita termotivasi. Cepat-cepatlah datang ke Jumat. Sudah sholat 5 waktu kita tidak pernah datang ke masjid, sholat Jumat juga kita lalai, telat datangnya. Apa yang mau diharapkan kelak? Salawat juga malas-malasan, baca Quran setahun sekali di bulan suci Ramadan, puasa juga di bulan Ramadan. Apa yang mau kita harapkan untuk persiapan akhirat kita kelak? Oleh sebab itu kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, moga-moga khutbah Jumat pada kesempatan hari ini menjadi nasihat pengingat kita semua, wabil khusus kepada khatib sendiri dan kepada seluruh kaum muslimin yang sudah berkesempatan hadir pada pelaksanaan ibadah Jumat pada hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha wa ati'uh wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihin nabawiyyati syarifatil mutahharah, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil mu'minina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.